damai di hati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, senang sekali di kesempatan kali ini kita semua boleh bertemu kembali melalui channel YouTube kami. Satu kebanggaan bagi kami boleh menyapa Bapak Ibu Saudara di setiap minggunya, dan di edisi kali ini saya senang sekali boleh pakai kaos ini. Ini adalah kaos yang kemarin saya dapatkan ketika membawakan materi seminar ada Bible Camp Remaja Wilayah Kalawat 1. Terima kasih kaosnya, sangat bagus. Jesus is the only way. Ya, luar biasa, ini tema mereka waktu melaksanakan seminar. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti biasa kita akan membahas melalui perenungan dari Sinode Gereja Masihi Injili di Minahasa, MTPJ Minggu Berjalan. Dan khusus pada kali ini kita akan bahas perenungan dari tanggal 7 sampai tanggal 13 Juli 2024. Kita sudah masuk ini ke minggu yang pertama di bulan Juli. Tanpa terasa Tuhan sudah menuntun kita di 6 bulan atau setengah tahun di tahun 2024. Dan kita siap untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di tahun 2024. Juli 2024, sekali lagi dari tanggal 7 sampai 13. Di bulan Juli ini kita ada di bawah tema mingguan, siapakah yang diselamatkan? Dari tema ini kita akan belajar bersama dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami sungguh bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan buat bagi kami. Kami ini orang berdosa, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan tidak ada yang dapat kami kerjakan yang membuat kami ini dapat diselamatkan. Sungguh kami mau mengakui, hanya karena anugerah-Mu Tuhan, hanya karena perbuatan-Mu Tuhan, kami dilayakkan. Kami yang berdosa ini, Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Dan Engkaulah yang telah menganugerahkan kehidupan kekal itu, sebuah kepastian keselamatan kepada masing-masing kami. Maka tidak ada alasan dari kami untuk tidak hidup dalam ucapan syukur, untuk tidak hidup dalam perbuatan baik sebagai respon kami untuk setiap kebaikan Tuhan. Maka waktu ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman. Kami yang terbatas minta dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah, tolonglah setiap kami. Berkati setiap kami. Sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman, dan itu menjadi bekal kami dalam kami melangkah menjawab panggilan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pada tanggal 7 sampai 13 Juli 2024 kita membaca dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 di bawah tema mingguan, siapakah yang diselamatkan? Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca, saya menggunakan Alkitab Terjemahan Baru 2, dan di sini tema yang disodorkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Akan saya bacakan di sini beberapa ayat untuk kita semua ya. Saya akan mulai dari ayat yang ke-20 ya. Dia menjawab begini, ayat 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain Allah saja." Ayat 20. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya akan lanjut dengan ayatnya yang ke-23. Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ayat 24. Ketika melihat bahwa ia menjadi amat sedih, berkatalah Yesus, "Alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu Saudara,
Menarik sekali ketika minggu ini kita membaca satu bagian yang mungkin ini sudah kesekian kalinya kita bahas di dalam kitab Lukas. Kita juga baca secara pribadi dalam bacaan harian kita ataupun dalam ibadah-ibadah mengenai perikop ini yang sangat terkenal ya. Lebih mudah kalau yang orang sering dengar, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, harapan kami adalah di rumah tentu so baca dulu. Ini teks ini akan sangat dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kami tidak akan bahas panjang lebar, tapi kalau kita sedikit untuk lihat bahwa bicara kitab Lukas, maka kita melihat satu catatan yang dibukukan oleh seorang yang namanya dokter atau tabib Lukas. Dia menuliskan beberapa catatan tentang siapa Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus yang ditujukan menjadi alamat tulisannya kepada Theophilus. Kalau kita baca di Lukas pasal 1 ayat 1, dia mulai dengan kata Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ayat 2, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ayat 3, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Ayat 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka kalau kita lihat pengantar atau pembukaan dalam salam dari tulisan si dokter atau tabib Lukas ini sudah jelas ditujukan kepada Theophilus. Kami sudah bahas baik di kitab Kisah Para Rasul ataupun Lukas penggunaan nama Theophilus ini, tetapi sekali lagi ditujukan untuk memberikan suatu data yang lengkap, data sebenar-benarnya mengenai kehidupan dari Yesus Kristus, mengenai kehidupan dari Yesus yang lahir, dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang mencurahkan Roh Kudus, dia yang memakai rasul-rasul pada masa pertama dari mereka disebut Kristen dan seterusnya. Sehingga kita patut berterima kasih karena dokumen ini, firman ini kemudian dapat kita baca kembali pada hari ini ya. Dalam tuntunan Roh Kudus saja, sehingga bukan lagi berisi tentang firman Allah, tetapi ini adalah firman Allah itu sendiri yang menguatkan kita orang percaya bahwa berbagai catatan mengenai Yesus ini bukan hanya sekedar buah tulisan, tetapi suatu kebenaran yang sedang disampaikan kepada kita. Maka sungguh luar biasa ketika kita melihat minggu ini ada alasan pemilihan tema bahwa di buku MTBJ itu dimulai dengan pertanyaan begini. Apakah saudara yakin sudah diselamatkan? Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin bagi sebagian orang gampang saja untuk dijawab, pilihannya 2 ya, bisa 3. Ya, tidak, atau ragu-ragu antara ya dan tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita perlu lihat bahwa sebagai manusia berdosa, kita itu punya satu kebutuhan yang tidak dapat untuk dipenuhi, yang Allah tahu persis cara untuk memenuhi kebutuhan itu, yaitu dengan menghadirkan seorang penebus, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat penebus dosa kita. Kalau orang butuh misalnya informasi, pasti Allah akan mengirim kita seorang guru. Jika kebutuhan utama kita adalah
tawa, keceriaan, mungkin pelawak ya. Tapi Allah tahu persis bahwa kita tuh butuh yang namanya juru selamat. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Itulah sebabnya bagian bacaan ini bukan cuma akan mengajak kita bicara tentang kepastian keselamatan, tetapi sebagaimana alasan pemilihan tema bagi penulis MTPJ Minggu Berjalan, bacaan Lukas 18 ayat 18 sampai 27 menuntun perenungan minggu ini untuk melihat makna dari kata selamat atau keselamatan di dalamnya Torang Mulia mengenai kepastian keselamatan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita menemukan dalam bagian ini gaya khas dari penulis Lukas yang memakai berbagai cerita, yang menggambarkan berbagai keadaan, dan pada bacaan ini kita menemukan bahwa di sini ada semacam tanya jawab antara seorang pemimpin, ini pemimpin agama, seorang yang kalau kita lihat di sini dia adalah pemimpin sinagoge, orang Yahudi, orang Farisi, dan juga adalah seorang anggota mahkamah agama. Sudah pasti pengetahuan agamanya baik, dan itu bisa terlihat Bapak Ibu Saudara ketika dia sendiri mengatakan di ayat 21 bahwa semua yang dikatakan oleh Yesus di ayat 20 itu sudah dia lakukan sejak muda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetapi menjadi menarik ketika tanya jawab ini kemudian membuat Yesus pada akhirnya menyimpulkan sebagaimana apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin ini ketika dia merasa sedih hati saat Yesus bilang mesti jual semua nganape kepunyaan. Dia menjadi sedih hati karena pasti dia sudah berjuang dari muda dalam ketaatannya beragama, tetapi kemudian sekarang kepada dia justru diminta menjual hartanya, sedangkan justru disitulah hatinya berada, yaitu dia begitu merasa bangga dengan harta kepemilikannya, dan bahkan dia begitu tahu persis bahwa sebagai seorang Yahudi maka dia dapat melakukan banyak perbuatan baik karena kepemilikannya, karena hartanya, sehingga bisa saja itu ya akan justru membuat dia menjadi orang yang paling pantas diselamatkan karena apa yang dia punya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama melihat bagian perenungan ini melalui pertanyaan MTPJ. Ada 3 pertanyaan kali ini. Yang pertama, apa yang saudara pahami dengan tema siapakah yang diselamatkan menurut Injil Lukas ayat 18, Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini harus merujuk pada diskusi antara Tuhan Yesus sendiri, tapi juga seorang pemimpin agama ini. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus berkata, menjawab pertanyaan dari orang ini. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus menjawab. Ya, Yesus menjawab bahwa ada perintah-perintah di ayat 20, Bapak Ibu Saudara di rumah boleh baca sendiri. Kemudian ayat 22, Yesus berkata, tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Bagi saya untuk melihat hal ini justru kata kuncinya ada pada bagian terakhir. Datanglah kemari dan ikutlah aku. Orang yang datang kepada Yesus tanpa beriman, percaya bahwa dialah Tuhan dan satu-satunya juru selamat, maka ini tidak lebih dari sebuah rutinitas keagamaan. Bagi Yesus,
Orang ini adalah orang yang bisa dikata, kalau saya sendiri melihat, memang rohani sekali. Karena bukan main, dari muda dia katakan dia sudah orang yang tidak melakukan dosa persinahan, dia tidak membunuh, dia tidak mencuri, dia tidak bersaksi dusta, mengucapkan sumpah palsu, dia menghormati ayah dan ibu. Maka bukankah hukum Taurat sudah dia lakukan dengan begitu baik? Bukankah tuntutan-tuntutan agamawi ini sudah dijalankan dengan begitu baik? Kurang baik apa orang seperti dia? Bahkan dia menjadi seorang pemimpin agama, pemuka agama. Sudah pasti orang ini dalam kriteria pandangan manusia adalah orang yang sangat baik. Tetapi ternyata ini bukanlah jawaban untuk dapat diselamatkan. Kekristenan begitu berbeda dengan agama-agama lain. Kekristenan ini memiliki satu kepastian keselamatan. Sementara orang-orang lain mempertanyakan, menduga-duga, yang masih 50-50. Tidak punya kepastian. Kekristenan justru memberikan satu kepastian keselamatan. Apa itu? Kepastian keselamatan dalam kekristenan adalah tidak ada keselamatan di luar dari nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kata Yesus, Yohanes 14 ayat 6 kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga dengan itu, perkataan Yesus itu memberikan satu kepastian kepada orang percaya bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kepastian keselamatan ini harus kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan bahas 6 prinsip keselamatan dalam kekristenan, tapi setidaknya kita harus memahami bahwa kepastian keselamatan kita hanya ada di dalam Yesus. Melihat hal ini kalau dalam analogi atau mau pakai bahasa sederhana untuk menjelaskan kepada anak-anak, saya seringkali bilang seperti ini. Ibaratnya sebuah kado yang isinya adalah keselamatan, maka kado itu adalah Yesus Kristus. Ketika saya memberikan kado itu dan kamu menerima kado itu, maka kamu juga menerima isi dari kado itu. Sama dengan keselamatan di dalam Yesus. Ketika kita menerima Yesus, maka otomatis kita akan menerima keselamatan. Sebaliknya, ketika kita menolak Yesus, maka kita juga menolak keselamatan di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kenapa kemudian bicara tentang harta? Karena di sini pemimpin ini, seorang pemimpin yang digambarkan atau yang dituliskan dalam bacaan kita ini, dia menaruh hatinya kepada harta. Sehingga tidak mungkin orang yang memautkan hatinya berpaut kepada dunia, harta miliknya, berarti sementara yang menjadi kekuatan pegangan hidupnya adalah kepemilikannya. Dia tidak mungkin juga pada waktu yang sama dapat menautkan hatinya sungguh-sungguh kepada Allah. Karena itu Yesus katakan, jual Jo, bagi-bagikan Jo, nganape harta itu. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka jawaban siapakah yang diselamatkan? Sekali lagi, mereka yang percaya kepadanya. Siapa yang percaya kepadanya? Mereka yang beriman kepadanya. Siapa dan bagaimana beriman itu? Iman bukan cuma sampai di akal, sehingga kita berkata, oh aku kenal dia. Dari muda kok kita tahu engkau Yesus, engkau Tuhan, juru selamat saya. Bukan cuma sampai di situ. Iman bukan cuma bicara tentang kata-kata. Orang akhirnya mau bilang begini, oh saya menyembah engkau Tuhan Yesus. Dengan kata-kata orang boleh menjelaskan dengan baik. Siapa Yesus? Oh Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah pengajar yang kata-katanya begitu menguatkan iman yang dapat memberi kepastian keselamatan.
Tidak seperti itu. Iman lebih daripada itu. Karena kalau cuma seperti itu Bapak Ibu, orang tidak lebih dari si jahat. Karena iblis pun dia tahu siapa Yesus. Iblis pun mengakui dengan perkataannya siapa Yesus. Waktu orang kerasukan setan, iblis bilang apa? Hai Yesus, anak Allah, apa urusanmu dengan kami? Bukankah dia mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah? Bukankah iblis juga punya pikiran bahwa dia ini adalah anak Allah? Dan kita tidak lebih kalau cuma sampai di pikiran akal kita yang terbatas, cuma sampai di kata-kata kita. Apa tuh iman kalau begitu? Iman berarti seantero hidup kita itu dipercayakan kepada Allah. Sehingga kita tidak akan takut kehilangan harta. Kita tidak akan takut kehilangan orang-orang yang mungkin selama ini jadi pegangan kita. Kita tidak akan takut ditolak oleh dunia. Kita tidak akan takut melepaskan apapun untuk dapat mengikut dia. Itulah beriman. Sekali lagi, beriman adalah mempercayakan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Maka hanya orang yang beriman yang bisa datang kepada Tuhan, sesuai yang Yesus katakan ya, di sini di ayat 22, datanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau kita sudah beres, yang kita yang tinggal di dunia ini, tetapi kita tidak berpaut hati kita kepada dunia. Ketika kita meninggalkan dan melepaskan itu, kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran, bukan tapi usaha kok sehingga kita boleh dapat diselamatkan, bukan karena kita orang baik, bukan karena kita dapat melakukan hal baik sehingga kita diselamatkan, maka kemudian dalam kesadaran itu kita mengikut dia, di dalamnya berarti ada ketaatan mengikut dia. Maka apa itu? Apa pentingnya lagi untuk melakukan hal baik? Ingat, hal baik adalah respon kita karena kita sudah diselamatkan. Orang tahu berterima kasih. Dia datang, dia menyelamatkan kita. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menebus kita. Maka kita melakukan hal baik sebagai tanda terima kasih Tuhan. Maka kita melakukan apa yang baik sebagai ucapan syukur kita. Karena kita sudah diselamatkan. Ini yang benar. Maka Bapak Ibu Saudara, tema siapakah yang diselamatkan melalui Injil ini bagi saya hanya akan dapat dijawab dengan datanglah kemari, ikutlah aku. Siapa yang dapat diselamatkan? Kita semua yang percaya kepadanya. Kita semua yang dari hati kita, seantero hidup kita, tidak berpaut pada dunia, tidak mengandalkan diri kita, tidak mengandalkan perbuatan baik kita, tetapi berserah penuh seutuhnya kepada Tuhan, percaya seutuhnya kepada Tuhan, bahwa keselamatan kita hanya ada di dalam namanya. Kepada kita, dia memberikan jaminan keselamatan. Sehingga kita tidak perlu ragu lagi. Kalau kita mati pun hari ini kita akan kemana? Karena kita orang Kristen, kita orang percaya, kita yang sudah mau hidup beriman kepada dia, mau datang kepadanya, mau ikut kepadanya, kita pasti diselamatkan. Sekali lagi, perbuatan baik hanya respon, ucapan syukur kita karena kita telah diselamatkan. Saya singgung sedikit Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus mati, ada satu perkataan yang dia ucapkan, yaitu tetelestai, sudah selesai. Saya pernah sampaikan di khotbah saya bahwa tetelestai ini mengandung arti bahwa dosa kita masa lalu, dosa kita hari ini, dosa kita yang akan datang sudah ditanggung oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, semua orang berdosa. Ingat, orang berdosa tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Itu adalah salah satu prinsip keselamatan. Yang kedua, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Tapi ingat, yang ketiga adalah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin keempat juga yang terakhir, bahwa Allah yang mencari kita. Berbeda, kalau orang-orang mencari Allah, kalau kita Allah sendiri yang datang mencari kita. Dia memberikan dirinya untuk menjumpai kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga bersyukur Torak mengenal dia dan hari ini mendengarkan kepastian
keselamatan ini. Tangkap, pegang, mari datang ikut Tuhan dan sungguh-sungguh mau mengikut Dia dalam keadaan apapun, sehingga kita punya kepastian keselamatan itu. Ada orang mau tanya, kalau hari ini engkau mati, engkau akan kemana? Aku percaya aku diselamatkan. Aku akan ada di dalam surganya karena Dia telah menyelamatkan hidupku. Ya, itu kepastian keselamatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Perbuatan apa yang bisa kita lakukan minggu ini yang mempunyai dampak diselamatkan dan memperoleh hidup kekal di sorga? Dan satu hal apa yang dapat kita lakukan untuk kembali berfokus mencari kerajaannya? Bapak Ibu Saudara, saya rasa kalau saya jawab ini nanti pertentangan dengan jawaban di pertanyaan pertama, sehingga pertanyaan ini harus mendapat satu kembali penekanan. Dan saya ulangi kembali bahwa keselamatan yang kita peroleh itu semata-mata adalah pemberian Allah. Orang tidak mungkin diselamatkan karena dia melakukan perbuatan baik. Saya, dengan perbuatan baik saya, pemimpin agama dalam teks kita, dengan begitu banyak perbuatan baik yang dia lakukan pun tidak bisa mendapatkan keselamatan. Kita harus melepaskan pikiran kita bahwa kita mesti baking baik amal yang banyak agar supaya kita dapat membayar keselamatan itu. Tidak. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Kita diselamatkan semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang beranugerah di dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan bahwa perbuatan baik itu respon kita. Maka mungkin diganti Jo ini pertanyaan, Kang, hal baik apa yang orang melakukan minggu ini yang menjadi komitmen kita sebagai respon kita atas keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan? Ikut Tuhan. Sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kalau kita bicara orang Kristen, bicara pengikut Kristus, maka kita harus sadar betul bahwa orang jadi orang Kristen bukan cuma sekedar ada di KTP, tetapi harus bertanggung jawab terhadap panggilan kita. Mengikut Tuhan, keputusanku. Kalau itu keputusan Bapak Ibu Saudara, kalau itu keputusan saya mau berefleksi, mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berefleksi bahwa dampak diselamatkan, memperoleh hidup kekal di sorga akan mendorong setiap kita, orang-orang yang telah diselamatkan ini, untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, mengikuti perintahnya, melakukan apa yang Ia kehendaki, menjauhi apa yang Dia tidak sukai, menolak, mengatakan tidak kepada dosa. Sekalipun begitu menggiurkan, saya akan berani berkata tidak terhadap dosa, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena itu hidup percayaku, bahwa saya mau taruh seantero hidup saya kepada Tuhan Yesus, tanpa ragu sedikit pun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu hal apa yang dapat kita lakukan untuk kembali berfokus mencari kerajaannya? Jangan sampai kemewahan dunia, popularitas, bahkan keinginan untuk menunjukkan keakuan dengan jabatan, dengan apa yang ditawarkan oleh dunia, ini mengubah fokus kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah menetapkan kita sejak semula untuk melakukan maksud dan karyanya. Jangan sampai orang justru hidup dengan tidak mengikuti ketetapan dan kehendaknya. Kita diciptakan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan Dia, maka jangan sampai ingin kaya, bikin tompe fokus, itu melenceng. Bekerja bersusah payah untuk memperoleh kekayaan dan kemudian melupakan Tuhan yang ditonjolkan diri sendiri. Bekerja bersusah payah sampai kemudian tergiur dengan harta kekayaan, korupsi, melupakan Tuhan. Kemudian kita berfokus menjadi seorang hamba Tuhan dengan tujuan mendapatkan upah, mendapatkan nama, mendapatkan penghormatan, mendapatkan tempat di muka dalam pertemuan-pertemuan, sehingga kita lupa panggilan kita sebagai hamba yang harus melayani sebagaimana Dia
telah melayani kita. Jangan sampai orang fokus untuk mencari kerajaannya. Itu akhirnya dikaburkan, diganggu karena dunia memikat kita. Ya, mesti berani berkata tidak jika segala hal itu membawa kita jauh daripada Tuhan. Justru apapun yang ditawarkan oleh dunia, kita harus dapat menjadi pewarta kabar baik, keselamatan di dalam nama Yesus, sehingga sebagaimana berita ini ditujukan bukan cuma kepada orang Yahudi non-Kristen, seluruh dunia, maka ini juga dapat didengar oleh semua orang. Mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana kita dapat menggunakan harta duniawi yang kita miliki dengan lebih bijak sebagai investasi demi memperoleh harta surgawi? Bapak Ibu Saudara, jauh langit dan bumi untuk dapat membandingkan harta dunia dengan harta surgawi. Harta dunia ini paling jauh orang boleh bawa adalah sampai di dalam kubur. Boleh beli peti mahal, pakai baju yang mahal, tapi setelah itu tidak dapat lagi kita bawa. Sia-sia adanya mengejar harta di dunia ini. Tetapi orang pergi ke toilet saja mesti bayar 2.000, sehingga orang mesti kerja keras tentu. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, ingatlah bahwa itu pun pemberian dari Allah. Saya sangat suka ketika diminta pelayanan di orang naik rumah baru begitu. Bapak Ibu Saudara, kita selalu pakai ayat yang bilang bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bagi saya ini reminder, pengingat, alarm bagi orang semua bahwa yang bikin kaya itu bukan orang susah payah yang seakan-akan dengan usaha kita bisa punya semua. Kalau bukan perkenanan Tuhan, tidak mungkin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Ini bagi kita mesti tanam di dalam hati. Sehingga bagaimana kita mengusahakan waktu kita untuk bekerja dengan baik, jangan sampai membuat kita melupakan waktu kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bekerja harus seimbang dengan bagaimana kita berdoa. Maka sejalan, ora et labora. Bagaimana waktu kita untuk mengupayakan usaha, bisnis, kepunyaan kita, ini juga harus dibarengi dengan kerinduan, hasrat, semangat kita untuk dapat mencari apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Inilah investasi terbaik kita untuk kekekalan. Sehingga saat kita mengerti betul panggilan kita sebagai orang percaya, hidup dalam iman percaya, merespon setiap kebaikan Tuhan dengan hidup berkenan kepadanya, hidup kita itu akan menjadi alat kesaksian, baik kepada anak-anak kita, baik kepada jemaat yang kita layani, baik pada gereja Tuhan, masyarakat secara luas, dan kepada siapapun. Kalau ada lebih dari setiap berkat, jangan lupa bahwa kita punya tanggung jawab kepada orang-orang yang membutuhkan. Bagikan itu kepada orang miskin. Jangan sampai orang timbun harta yang kemudian membuat kita lupa diri, merasa boleh membeli semuanya. Ingat, di sini ada kata-kata tuh orang udah baca, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kaya bukan salah. Kaya tidak selalu diidentik dengan salah, tapi kita melihat sini dalam konteks ini ya. Jadi ada banyak penafsiran, termasuk nama pintu yang ada di Israel, yang kalau masuk untanya mesti merendah supaya melepaskan semua yang dia pikul untuk kemudian menundukkan kepala dan masuk. Ini menunjukkan kerendahan hati. Bahkan unta ini termasuk hewan yang tidak halal ya, tetapi justru dipakai untuk memberi gambaran bahwa lebih mudah seekor unta yang mau menunduk, merendahkan diri, melepaskan apa yang dia punya, masuk
ke dalam kerajaan Allah daripada orang kaya yang merasa karena dia ada harta banyak sehingga dia semua yang punya tuh dunia orang nanti bakos, termasuk dia bisa menggapai surga karena dia rajin beramal, berbuat baik, tolong orang, bantu orang. Dan itu tidak benar ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita pakai apa yang Tuhan kasih ke kita, bantu pekerjaan pelayanan, bantu juga orang-orang yang membutuhkan, tahu menabung, wariskan kepada anak-anak kita pengajaran iman, harta nanti berikut. Pengajaran iman dulu supaya dong takut akan Tuhan, dan kemudian kelola itu dengan baik. Bekerja mesti bekerja jujur, jangan korupsi, jangan melakukan hal-hal yang justru mengecewakan hati Tuhan. Itu jadi investasi kita memperoleh harta surgawi. Ya, Bapak Ibu Saudara, rasanya itu saja so panjang. Nanti terang baku dapat ulang di berikutnya. Sekali lagi makasih remaja wilayah Kalawat 1 yang seundang dan kasih baju ini ya. Ini DP kata penutup. Jesus is the only way ya. Ini Yesus satu-satunya jalan, dan di dalam namanya kita percaya, kita punya kepastian keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau sangat baik. Waktu ini boleh kami pakai. Kami sungguh percaya bahwa setiap kami memiliki kepastian keselamatan hanya di dalam nama-Mu. Maka diberkati kami semua, terkhusus setiap pendengar hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Tuhan, tolonglah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bukan hanya mengerti dan melakukan firman-Mu, tetapi dengan hidup yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kami, percaya, beriman di dalam nama Tuhan, maka kehidupan kami pun akan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau yang menjamin kami selamat di dalam nama-Mu, maka Engkaulah yang menolong kami sehingga hidup kami terus boleh jadi berkat, menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan berkati setiap pendengar yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang saat ini Tuhan sedang bergumul karena masalah ekonomi, masalah keluarga, Bapa menjawab dalam waktu dan kenan Tuhan. Berikan penghiburan, kekuatan, kesabaran, berikan hikmat daripada Tuhan untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik, dan kami tetap hidup menyenangkan Engkau. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah mengikuti kami di channel YouTube ini. Akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.